Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan uraian bahasan kajian kita terkait tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah sampai pada penggalan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang yang beriman meninggal dunia dan saat jasadnya telah dibaringkan di dalam lahat, dan kemudian orang-orang yang hadir di dalam penyelenggaraan jenazah orang tersebut akan selesai menunaikan fardu kifayah mereka. Maka sebelum mereka akan pergi meninggalkan apa yang baru saja mereka selesaikan, kembali menuju aktivitas mereka masing-masing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Kata Nabi, ud'u li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan saudara kalian ini. Wasalu lahu at-tathbit, minta kepada Allah azza wa jalla keteguhan untuknya. Fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Barra bin Azib ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang baru saja ikut di dalam penyelenggaraan jenazah tersebut akan berlalu, wa yusma'u ki'arani alihim, masih terdengar derap langkah mereka. Artinya baru beberapa langkah mereka akan pergi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Malaikat inilah malaikat yang ditugaskan oleh Allah azza wa jalla. Kalau kita lihat di dalam pembahasan iman kepada malaikat, di mana Allah azza wa jalla telah menugaskan dua malaikat yang bernama Munkar wa Nakir untuk menjalankan tugas ini. Dan dua malaikat inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi orang yang baru saja dikubur ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika malaikat itu datang, maka malaikat itu seperti diperintahkan oleh Allah azza wa jalla kepadanya, fatu'adur ruhu ila jasadih, maka dikembalikanlah ruh ke jasadnya. Wa yujlisanih, lalu malaikat ini mendudukkan dia. Seperti yang telah kita jelaskan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
ini berada di dalam kondisi alam yang berbeda. Tidak bisa kita mengukur dengan pandangan seperti apa yang terlihat di alam kita. Maka alam ini yang dinamakan dengan alam barzakh berbeda kondisinya dengan apa yang terlihat di alam dunia ini. Yang pasti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi yang menyampaikan ini alladzi la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adur ruhu ila jasadih, dikembalikan ruh ke jasadnya, wa yujlisani, lalu kemudian orang tersebut didudukkan. Dalam posisi inilah malaikat itu akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pasti akan dialami dan dilalui oleh siapapun setelah kematiannya. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika dikembalikan roh ke jasadnya, maka dia didatangi oleh malaikat, wa fayujlisani, lalu dia didudukkan, fayaqulanilah, lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya, marrabbuka. Malaikat itu akan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Maka hamba yang ditanya ini, manusia yang ditanya ini, kembali kepada sejauh mana dia telah mengenal Rabbnya. Makanya kemudian dari pertanyaan ini, setelah itu malaikat bertanya kembali, wa ma dinuk. Malaikat akan bertanya, apa agamamu? Maka kembali kepada saat hidup di dunia, sejauh mana seorang hamba mengenal dan memahami agamanya, dan sejauh mana apa yang telah dia fahami dari agamanya ini dia implementasikan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi kompas di dalam perjalanan hidupnya. Lalu kemudian bagian yang berikutnya ditanya oleh malaikat, wa ma taqulu fir rajuli alladhi bu'itsa fik. Di dalam riwayat yang lain, wa man nabiyyuk. Selanjutnya orang ini pun ditanya, apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepada manusia, kepada kalian? Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, malaikat bertanya, wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Dan kembali sejauh mana seorang mukmin mengenal tentang nabinya, dan sejauh mana dia telah memposisikan nabi tersebut sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesaksiannya di dalam syahadatnya. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh manusia saat semasa hidupnya ketika dia mengenal dan menghambakan dirinya kepada Allah, zat yang berhak untuk disembah dan diibadati, dan sejauh mana dia memahami tentang agamanya serta mengamalkan agama itu di dalam kehidupannya. Kemudian sejauh mana seseorang mengenal tentang nabinya, dan apakah dia telah memposisikan nabi tersebut sesuai dengan posisi yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah dan qudwah. Maka inilah yang akan menjadi penentu, mampukah seseorang menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena 3 pertanyaan inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pertanyaan tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Karena pertanyaan yang 3 inilah sebagai bahan ujian yang siapapun kita
maka kita akan menghadapi ujian tersebut tanpa memandang status sosial kita, tanpa memandang profesi kita, tanpa memandang jabatan kita, tanpa memandang di mana kita berada. Maka kita akan mengalami 3 pertanyaan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana 3 hal ini akan ditanyakan kepada setiap kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau membuat sebuah acuan pembelajaran yang mana beliau memulainya dari poin yang terpenting di dalam hidup. Sebuah kurikulum pembelajaran yang paling utama. Ketika beliau menyebutkan di dalam kitabnya I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ada 3 kewajiban yang harus kita pelajari. Yang pertama, ma'rifatullah. Seseorang mengenal Allah. Wa ma'rifatud din bil adillah. Kemudian yang kedua, seseorang dituntut untuk mengenal agamanya ini berdasarkan dalil. Lalu kemudian yang ketiga, wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 ini yang kemudian beliau namakan di dalam kurikulum tersebut dengan istilah al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 pondasi utama, 3 landasan utama. Dan ini adalah kewajiban atas setiap muslim, dan kewajibannya adalah kewajiban aini, yaitu kewajiban atas setiap individu. Makanya beliau mengungkapkan yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan inilah yang kita selalu bahasakan kaum muslimin, tanpa memandang status sosial kita, tanpa memandang profesi kita, tanpa memandang di mana kita berada, di mana kita tinggal. Maka ketika seorang muslim yang di pedesaan, yang di perkotaan, seorang muslim, apakah dia penguasa atau rakyat jelata, apakah dia seorang yang berprofesi, ya, ataukah dia orang-orang yang mungkin tidak memiliki pekerjaan tetap, tanpa dilihat apapun profesinya, selama dia adalah seorang muslim, maka ini adalah kewajiban, dan dia adalah kewajiban yang paling utama. Nah, tujuan dari kewajiban ini ketika ditunaikan, ketika kita penuhi kewajiban itu, yaitu mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Rasul, tujuannya adalah persiapan diri kita untuk menghadapi apa yang sedang menjadi pokok bahasan kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan di dalam arahan dan acuan pembelajaran ini bahwasanya ini adalah 3 landasan utama yang wajib untuk kita fahami dan kita pelajari. Karena semua kita akan melewatinya, melaluinya. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah pertanyaan yang bisa kita gambarkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beberapa saat setelah berpisah ruh dengan jasad. Ketika seorang meninggal dunia, di dalam agama kita ada anjuran untuk menyegerakan penyelenggaraannya.
maka orang-orang yang masih ada, mereka akan menunaikan kewajiban kifayah mereka, memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan. Dan pada saat proses penguburan ini baru saja selesai, orang-orang ini baru akan pergi meninggalkan, wa yusma'u qi'arani alihim, masih terdengar derap langkah mereka, baru beberapa langkah. Maka ini pertama dia didatangi oleh malaikat. Bukan di ruang ujian ya, yang tenang, yang kemudian dia bisa berpikir luas, yang mungkin dia menghadapinya dengan santai tanpa ada beban. Kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bagaimana sempitnya lahat, bagaimana seseorang terbaring tanpa membawa apa-apa selain daripada kafan yang menyelimuti tubuhnya. Di tempat yang gelap, tidak ada penerangan. Di saat dan kondisi yang sangat mencekam. Dan ini bukanlah ujian dari sebuah maklumat yang mungkin kita ulang-ulang selama hidup kita atau kita hafalkan. Sehingga begitu ditanya akan spontan lisan kita menjawab. Tidak seperti itu, tidak seperti yang ringan yang kita bayangkan. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan, menakutkan. Bahkan di dalam riwayat yang lain masih juga diriwayatkan oleh Barra bin Azib, disinggung oleh Nabi SAW tentang sosok malaikat yang datang tadi. Secara fisiknya. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan fayatihi malakan aswadani azraqan. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Bagaimana ciri dari malaikat Munkar wa Nakir tadi? Yaitu aswadani azraqan. Aswad dalam bahasa Arab itu artinya hitam, azraq itu artinya biru. Walaupun kita tidak tahu secara terperinci bagaimana hakikat sesungguhnya, tapi itu adalah gambaran dijelaskan oleh para ulama, apa yang diceritakan disebutkan oleh Nabi tentang fisik dari malaikat tersebut, ini cukup menggetarkan hati kita. Pernah kita kupas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tentang Nabi SAW yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi telah melihatnya. Yang disebutkan di dalam tafsir ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Manhu?" Siapa yang dilihat oleh Nabi tersebut? Maka Aisyah radhiyallahu anha, ini contoh menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Ketika Aisyah ditanya, "Manhu?" Siapa yang dilihat oleh Nabi itu yang diceritakan dalam ayat ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan innahu la Jibril. Yang dilihat oleh Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Jibril. Kapan Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Untuk yang kedua kalinya, nazlatan ukhra. Untuk yang kedua kalinya. Nabi pernah melihat Jibril untuk yang kedua kali. Ya, yaitu ketika di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Itu kali kedua. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, muncul pertanyaan, kalau ini kali kedua, pasti ada kali pertama. Maka lihat lagi riwayat yang menceritakan pertama kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam satu riwayat, hal itu adalah setelah turunnya ayat yang pertama di Hira. Waktu peristiwa Hira, Nabi SAW tidak melihat Jibril. Nabi hanya merasakan kehadirannya di mana Jibril mendekap Nabi. Hatta jadda alayya, kata Nabi dalam hadisnya. Sampai Nabi sesak didekap oleh Jibril. Fa'arsal, lalu kemudian dilepaskan. Wa qala iqra,
Dan ketika itulah Jibril memerintahkan dia, menyebutkan kepada Nabi, Iqra, baca. Berulang kali. Nabi tidak melihat Jibril. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi dibawa oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha kepada sepupunya seorang ahlul kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Karena Nabi tidak melihatnya, tapi Nabi merasakannya. Makanya Waraqah kemudian mengatakan dengan sesuai apa yang dia ketahui, dia mengatakan innahu lanamus. Itu adalah namus. Namus, ya, ini adalah dalam bahasa ahlul kitab. Dalam bahasa ahlul kitab, apakah itu bahasa Ibrani atau apa? Tapi yang pasti bukan wa kanta wa anta. Ya. Namus bahasa ahlul kitab ketika mereka menyebutkan apa? Jibril. Nah, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, setelah Nabi mendapatkan jawaban itu, maka Nabi SAW beberapa lama tidak pernah lagi didatangi. Ketika itulah Nabi SAW berharap kalau memang ini adalah wahyu dari Allah, ini adalah Jibril, akan ada masa berikutnya. Dan ketika itulah Nabi SAW melihat-lihat ke atas. Nabi SAW melihat ke atas. Begitulah Nabi ketika Nabi berharap akan turunnya wahyu. Sama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi berharap turunnya wahyu, beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam ayat di awal-awal juz kedua di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami memperhatikan, kami melihat di mana engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kami palingkan wajahmu, yaitu arah pandanganmu, posisi kiblatmu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Karena Nabi menginginkan yang tadinya kiblat ke Baitul Maqdis, Nabi menginginkan agar dialihkan ke Ka'bah. Yang ingin kita garis bawahi, saat menunggu masa-masa turunnya wahyu ini, Nabi suka melihat ke atas. Ini yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhik. Kami memperhatikan engkau selalu menengadah ke langit. Nah, itu jugalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi setelah peristiwa Hira. Tidak lagi turun ayat. Maka Nabi menunggu-nunggu, Nabi melihat-lihat. Pada saat Nabi melihat ke langit, maka disitulah kata Nabi SAW, pertama kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya, waqad saddal ufuk. Ketika itu telah tertutup ufuk. Ya. Luas pandangan ini tertutup oleh Jibril. Dan itu pertama kali. Saat melihat itu tentu Nabi SAW ketakutan. Nabi tidak tahu apa yang beliau lihat. Kali pertama itulah beliau melihatnya. Lalu Nabi bergegas pulang. Nabi bergegas pulang. Apa yang beliau lakukan dalam ketakutannya ini? Beliau meminta kepada istrinya Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, dathiruni, dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Karena Nabi ketakutan. Saking takutnya Nabi. Nah, pada saat Nabi dalam selimut inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turun surat Al-Muddatsir. Silahkan lihat kitab Sababun Nuzul surat Al-Muddatsir. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sosok Nabi, seorang lelaki, ya, pemberani yang tidak diragukan, seorang lelaki yang teguh, dan yang dilihatnya Jibril.
sejauh mana keyakinan kita. Yang pasti secara mental kita jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana mental Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang, hal mim mubariz. Siapa yang berani duel? Ya. Itu sosok Nabi, keberanian beliau. Mental beliau. Dan ketika beliau melihat Jibril pertama kali, dan yang dilihat itu Jibril. Kalau kita ibaratkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam perbandingan menyebut nama Jibril, Munkar wa Nakir, kira-kira yang lebih sangar mana? Ini Jibril. Yang dilihat oleh Nabi pertama kali, dan yang beliau lihat itu siapa? Jibril. Secara mentalnya, Nabi mentalnya kuat. Nabi pemberani. Nabi orangnya kuat. Dan yang dilihatnya itu adalah Jibril. Bisa kita bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang cemen ini. Yang tentu sudah pasti ya, jauh mental kita dibandingkan dengan mental Nabi, kekuatannya, keberaniannya. Kemudian bayangkan kali pertama yang kita lihat bukan Jibril, tapi siapa? Ini yang harusnya kita bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kondisi yang mencekam, perbandingan dengan ketika Nabi melihat Jibril, Nabi ketakutan. Seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, ketika yang kita lihat itu, dan Nabi melihat Jibril itu, Jibril di langit. Jibril di atas jauh, wa qad saddal ufuq. Bisa kita bayangkan kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, di dalam lahat kita yang cemen ini, kita yang lemah ini, ya, melihat Munkar wa Nakir di hadapan kita. Ini bukan perkara yang ringan. Ini sedikit untuk menggugah hati kita, menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar. Karena kondisi inilah, kondisi yang mencekam inilah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa seperti yang telah kita sampaikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu meminta kepada Allah, untuk selalu meminta kepada Allah, terkhusus di dalam setiap tasyahud akhir di salat kita, baik itu salat wajib ataupun salat sunat. Diajarkan oleh Nabi kita meminta perlindungan kepada Allah dari kondisi yang mencekam ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ini dia. Fitnah setelah kematian. Nah, anggaplah seorang muslim kalau dia hanya menjalankan salat yang fardu saja, artinya tidak kurang dari 5 kali dia meminta kepada Allah dengan doa ini. Nah, bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang muslim menambah dari salat wajibnya ada salat sunat. Pada salat wajib dan salat sunat, selalu dia membaca doa ini di akhir menjelang salam. Meminta kepada Allah agar Allah lindungi dia dari kondisi yang mencekam ini. Tidak ada argumen yang lebih kuat kaum muslimin ketika Nabi ajarkan kepada kita untuk kita nyinyir meminta perlindungan kepada Allah dari kondisi ini. Ini adalah argumen yang paling tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya kondisi yang kita minta perlindungan kepada Allah pada masa itu bukan kondisi biasa, tapi kondisi yang mencekam dan menakutkan. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, ini yang akan kita lalui. Semua kita akan mengalaminya. Semua kita akan menghadapi kondisi tersebut. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kalau memang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat, kembali kepada kecerdasan seorang muslim. Kembali kepada kecerdasan seorang muslim. Kenapa saya katakan kembali kepada kecerdasan seorang muslim? Ibaratnya kita
Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di kehidupan kita ini, kita dalam proses belajar. Lalu akan datang ujian semester. Guru kita biasanya menjelang ujian, ya, setelah materi pelajaran dibahas, ya, rujukan kita satu buku paket pegangan yang tebal, yang mau tidak mau harus kita ulangi, kita hafalkan, kita bacakan sebelum ujian. Biasanya sebagian guru-guru, ya, memberikan bocoran sebelum ujian. Dinamakan apa, Pak? Kisi-kisi. Ingat waktu kita sekolah dulu. Maka bahasan, sub-bahasan dijelaskan. Ini masuk ujian, ini masuk ujian. Ya, kisi-kisinya, ini akan ditanya, ini akan ditanya. Nah, pada umumnya siswa ketika diberi bocoran kisi-kisi tadi, kita lebih fokus ke mana, Pak? Ke kisi-kisi atau di luar kisi-kisi? Begitu ujian, Pak, apa 100% kisi-kisi itu keluar? Sering kita ngomel kan di belakang. Kena prank kita. Ternyata apa, Pak? Kisi-kisi kata guru begini. Ternyata apa? Kita fokus ke sini saja. Bab-bab yang lain tidak masuk kisi-kisi. Ya, main skip aja kita. Begitu ujian, ternyata yang katanya kisi-kisi ini tidak ditanya. Justru yang kita skip itu yang ditanya. Ya. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Sedangkan begitu sering kena prank kita, Pak. Masih juga begitu ujian besok lagi masih nanya, Bu, kisi-kisinya ada enggak? Gitu. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ini bukan kisi-kisi yang antum akan di prank. Ini adalah hal yang pasti. Bukan kisi-kisi lagi. Tapi soal dibocorkan ke kita. Besok kita ujian, soalnya marabbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Bukan kisi-kisi. Tapi soal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kisi-kisi saja begitu kita mati-matian. Kok ini soal dibocorkan ke kita, kita abai. Ini loh permasalahannya. Ya. Cerdasnya di mana gitu. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan kepada kita, afala ta'qilun? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harusnya seorang mukmin yang mengatakan ini, yang menyampaikan kepada kita kisi-kisi lah. Anggaplah kalau kita menganggap kisi-kisi. Kalau saya berkatakan ini bukan hanya sekadar kisi-kisi, tapi soal dibocorkan kepada kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah terpanggil kita untuk mempersiapkan diri kita bagaimana kita bisa menjawab soal yang sudah dibocorkan kepada kita? Nah, lihat bagaimana perbandingan kita. Dulu ketika kita sekolah, anggaplah setelah kita tamat sekolah ada interview pekerjaan, ya, untuk mendapatkan pekerjaan kita. Mendaftar sebagai karyawan, kita dipanggil, ada interview, lalu diberi juga kisi-kisi. Mau tidak mau, fitrahnya manusia, akal manusia, pasti dia akan fokus kepada ini yang nanti akan ditanya. Oh, biasanya itu, ya, mereka akan menanya itu tesnya itu terkait dengan psikotes. Kita siapkan diri kita. Padahal belum tentu. Sementara ini sesuatu yang pasti. Dan bahkan kadang-kadang kita sudah persiapan, Pak, dalam beberapa interview, ya, apakah sekolah atau pekerjaan, kita sudah persiapan mati-matian. Saya masih ingat dulu, Pak, ketika mau mendaftar untuk bisa kuliah ke Universitas Islam Madinah, ada muqabalah. Nah, kita cari tahu kisi-kisinya apa. Oh, ditanya, antum akan ditanya tentang biografi para a'immah, para imam. Itu di luar kepala semuanya, Pak. Imam Syafi'i, siapa namanya, tahun berapa dia lahir, apa saja kitabnya, biografinya dihafalkan itu, Pak. Kemudian akan ditanya tentang ashabu kutubus sittah.
yaitu ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari kapan meninggalnya, apa saja karangannya, siapa gurunya, siapa muridnya, tahun berapa beliau meninggal. Imam Muslim, Imam Abi Daud, itu kisi-kisinya begitu yang kita dapatkan. Makanya kita cari tahu, lalu kemudian kita hafalkan. Begitu muqabalah, begitu kita muqabalah, ditanya, antum dari mana? Dari sini. Di mana sekolahnya dulu? Ini, siapa gurunya? Ustaz Fulan. Oh, gimana beliau? Ini akhirnya nanya guru kita, Pak. Nggak perlu belajar pun kita tahu. Di luar dugaan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Itu ada cerita sebagian teman-teman begitu. Ya, bukannya pertanyaan apa yang sudah dia siapkan, tapi akhirnya ngobrol santai dengan syekh waktu muqabalah tersebut. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hal yang akan dilalui pasti. Bukan hanya kisi-kisi itu perbandingannya kita katakan tadi, tapi soal betul yang diberikan kepada kita. Nah, sementara lihat bagaimana kegigihan kita dalam dunia. Ketika kita sekolah, ketika kita interview sebelum bekerja, ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita ingin gapai di dunia ini, tapi begitu abai kita kepada akhirat kita. Ya. Padahal dua hal yang sangat berbanding. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita tumbuhkan kesadaran ini. Sudahkah kita mengenal siapa Rabb kita? Para ulama mengatakan mengenal Rabb, mengenal Allah, yang dikatakan dengan istilah ma'rifatullah, itu mencakup pengenalan terhadap rububiyah Allah, pengenalan terhadap uluhiyah Allah, dan pengenalan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita persiapkan. Dan setelah kita mengetahuinya, mempelajarinya, kita faham apa itu rububiyah Allah, kita mengerti apa itu uluhiyah Allah, dan apa asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas maklumat, bukan hanya sebatas teori, tapi sejauh mana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, akan membuktikannya secara amal kita. Ketika kita memahami Allah Sami'un, Allah Basirun, Allah memiliki nama di mana Allah Maha mendengar dan di mana Allah Maha melihat. Apa implementasinya di dalam kehidupan kita? Sudahkah tumbuh kesadaran kita dimanapun kita berada, kita akan dilihat oleh Allah? Tahukah kita ketika Allah adalah Esa di dalam uluhiyahnya, Zat yang maha agung yang berhak kita ibadati, kita sembah, dan kita tidak melakukan apapun ibadah kecuali karena Allah. Sejauh mana kita masih mengharap dan membutuhkan validasi manusia di dalam ibadah kita, padahal kita tahu tujuan ibadah kita hanya kepada implementasi ini yang kemudian mengantarkan pengetahuan kita tersebut menjadi amal. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan bukan hanya sebatas mengenal Allah. Jangan kita menganggap itu hanya sebatas pengetahuan, sebatas maklumat, tanpa ada wujud nyata di dalam amal. Tidak. Karena di dalam agama kita ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu dan amal. Allah telah mewajibkan di dalam agama kita ini dua hal, yaitu sama-sama seperti dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal, maka itu akan menjadi jalan seorang dimurkai. Al-maghdubi alaihim. Sama seperti orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal.
amal tanpa ilmu itu menjadi celah mendapatkan predikat dhalin. Dalam surat Al-Fatihah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, siapa ad-dhalin? An-nasara. Apa yang menyebabkan mereka dhalin, sesat? Li'annahum amilu ma lam ya'lamu. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka akankah ketika kita belajar lalu kemudian kita sudah faham, kita sudah mengenal, tapi tidak kita wujudkan di dalam amal, maka kita akan menjadi al-maghdubi alaihim. Kalau kita tutup mata dengan jalan ilmu, pokoknya yang penting kita beramal. Walaupun amal kita tanpa ilmu, siap-siap kita akan menjadi orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Maka inilah dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban kita mempelajari, mengenal, baik mengenal Allah, baik mengenal Nabi, ataupun mengenal agama ini dengan dalil. Maka sejauh mana kecerdasan kita menangkap berita yang disampaikan oleh Nabi yang tidak pernah ngeprank kita, Pak. Ya? Dan Nabi tidak memberikan hanya kisi-kisi kepada kita, tapi soal nyata diberikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menumbuhkan kesadaran kita dan langkah kita untuk mempersiapkan sesuatu yang pasti akan kita alami. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.